melanjutkan sesi yang selanjutnya yaitu tentang mekanisme penilaian kinerja dalam hal ini untuk jabatan fungsional kepegawaian. Baik, hal ini memang banyak ditanyakan ya akhir-akhir ini, mungkin teman-teman yang sudah nggak sabar gitu ya Bapak Ibu, mohon izin Pak Kapus, kemarin banyak yang nanyain, ini Mbak kapan ada SE-nya, seperti itu kan. Jadi alhamdulillah hari ini kita sudah launching, sudah lega sedikit gitu ya. Kalau di teman-teman di Pusbin udah lega sedikit. Habis ini kita siapin antangin dan tolak angin yang banyak karena sebentar lagi berdatangan usulan Dupak. Jadi siap-siapin tenaganya yang luar biasa habis ini. Karena lumayan Pak, 14.000 yang punya tim penilai hanya sedikit seperti itu. Baik, lanjut Mas Dimas. Baik, untuk pertanyaan yang paling banyak ditanyakan bagaimana menyusun kinerja, dalam hal ini adalah angka kredit Bapak dan Ibu, untuk Dupak masih bisa diusulkan atau tidak, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapus, masih bisa diusulkan, silahkan menggunakan nomenklatur, mau pakai yang lama silahkan, mau pakai yang baru juga kita akomodir, tentunya ada beberapa ketentuan dan syarat yang harus disepakati gitu ya, yang harus diikutin. Kalau yang Bapak dan Ibu dengan nomenklatur yang lama tentunya menggunakan aplikasi Edupak seperti itu. Nah, kalau untuk yang nomenklatur baru kita masih menggunakan semi manual gitu ya. Jadi kita pakainya soft file Google Drive karena kalau misalkan mau pakai aplikasi waktunya juga mepet dan juga digunakannya tidak terlalu lama, waktunya hanya sekitar 2 bulan. Jadi effortnya enggak terlalu besar untuk membuatnya sehingga kita putuskan untuk menggunakan manual seperti itu. Nah, untuk yang nanti akan mengusulkan menggunakan Edupak, tentunya kita harus tahu dulu yang pakai Edupak yang mana. Karena beberapa pertanyaan kemarin yang banyak masuk kepada kami, ada analis SDM aparatur tuh nanya, Mbak saya bisa pakai Edupak atau tidak? Kok saya buka, jabatan saya nggak bisa ditambahkan, seperti itu. Nah, inilah nanti yang akan kita jawab melalui SE ini. Boleh lanjut Mas Dimas? Ya, jadi kalau untuk jabatan yang baru gitu ya Bapak Ibu yang di jabatan analis SDM aparatur tentunya berbeda dengan yang ada di analis kepegawaian. Yang perlu kita pahami bersama untuk di awal bagaimana sih cara kita menyusun, kemudian mengusulkan dan menilai sampai dengan menetapkan angka kredit itu yang paling penting. Karena bisa jadi Bapak dan Ibu seperti kemarin kalau nggak salah ya Pak Agung ya kita pada saat memberikan fasilitasi di salah satu kementerian, ada yang belum pernah nyusun angka kredit sampai 4 tahun. Ya, 4 tahun dari sejak diangkat sampai dari sejak lahir gitu ya di JF sampai dengan sekarang. Lumayan pada saat pertanyaannya pertanyaannya di Zoom itu seperti ini. Bu, bisa nggak saya diajarin cara nyusun angka kredit dari awal sampai dengan akhir? Kita jawabnya Pak, Bapak privat aja yuk, gitu ya. Karena kalau ngajarin 1 jam 2 jam rasanya nggak bakal selesai karena memang itu butuh proses seperti itu. Kami pun juga mengalami gitu ya karena kejebur di JF-nya juga baru lagi kemarin tahun 2020. Jadi kalau tadi istilahnya ada Mas Anjar nggak? Tadi Mas Anjar kan bilang ya jaksa jabatan kepaksa gitu ya. Jadi itu makanya memang sebelum menyusun angka kredit itu kita harus mempersiapkan banyak hal. Salah satunya adalah mempersiapkan bukti fisik. Nah itu yang kadang bisa kita bilang tuh yang bikin males. Ya itu yang bikin kita males tuh di situ. Karena apa? Sama seperti kalau kita melakukan ibadah tergantung niat. Ya kalau niatnya tuh lempeng istiqomah insya Allah selesai. Tapi kalau niatnya belok-belok ya istiqomah ya sudahlah. Gak selesai-selesai mau dikasih waktu sebulan, 2 bulan, setahun juga gak bakal selesai. Contohnya tadi yang 4 tahun. Saya tanya Pak, Bapak sudah tahu kalau harus nyusun Dupak? Tahu sih Mbak. Dari sejak saya JF juga saya udah tahu. Tapi males. Nah permasalahan malas ini sudah kejawab di Permenpan 1 ya, nanti kita nggak perlu nyusun lagi, alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah tiap akhir tahun nggak perlu lagi kita diburu-buru gitu ya, nyusun Dupak lagi Bapak dan Ibu udah agak sedikit lebih santai. Jadi itulah kemudahannya di Permenpan 1. Nah kemudian bagaimana cara mengusulkan? Nanti ada tata cara penilaiannya dan juga nanti ada di penetapan. Lanjut. Oke, nah ini kita dari tadi bicara nomenklatur lama, nomenklatur baru. Nomenklatur lama itu apa, nomenklatur baru itu apa. Nah inilah yang harus kita pahami sebelum nanti ke belakang gitu ya, bingung. Yang nomenklatur mungkin Bapak dan Ibu yang baru bergabung ataupun Bapak dan Ibu yang masih baru di JF Kepegawaian. Jadi nomenklatur lama itu ada analis kepegawaian, ada asesor dengan S-nya yang 2,
kemudian ada auditor kepegawaian. Sedangkan nomenklatur baru, Bapak dan Ibu, itu jabatannya ada analis SDM aparatur, kemudian peranata SDM aparatur. Yang dulunya peranata SDM aparatur ini dari analis kepegawaian keterampilan. Nah, kemudian ada asesor, sekarang S-nya tinggal 1 gitu ya. Mungkin supaya nggak adem ya Pak ya. Jadi biar anget dikit gitu, S-nya 1. Jadi gitu. Kemudian lanjut auditor manajemen ASN yang sekarang jadi tertutup jabatannya. Jadi yang terbuka kita masih ada 3 jabatan, ada analis, peranata, dan asesor. Lanjut. Nah, ini bagaimana kita menyusun dan mengusulkan dupaknya gitu ya. Bagi Bapak Ibu dengan nomenklatur lama, tadi sudah disampaikan masih pakai e-dupak. Kalau ada yang nanya, tadi kayaknya ada yang teaser-teaser dikit gitu ya. Spoiler dong Mbak, boleh nggak saya pakai manual? Tentu tidak. Ya, jawabannya adalah tentu tidak karena kita sudah punya pakai aplikasi e-dupak. Kalau nanti saya dikirimin lagi, teman-teman tim penilai Pak dikirimin pakai hard copy, nanti takut bintitan katanya ya. Karena kemarin sudah ada yang bintitan gitu ya. Karena melihat berkasnya sudah banyak, debu gitu ya, lebih baik pakai aplikasi e-dupak, gampang kok cara pakainya. Kalau misalkan nanti ada yang kesulitan, ada yang belum bisa, teman-teman yang lain sudah banyak yang sudah mengajukan Bapak dan Ibu, silahkan nanti konsultasi ataupun belajar bareng gitu ya cara nyusun dupak. Kalau mau ditemenin sama kami gitu ya, dipandu nggak masalah. Kapan mau datang ke BKN bawa laptop silahkan gitu ya. Nah kemudian kalau yang pakai nomenklatur baru gitu ya, tadi yang nomenklatur lama pakai edupak, nomenklatur baru masih menggunakan bupak yang tadi disampaikan oleh Pak Kapus, singkatan dari bahan usulan penilaian angka kredit. Nah itu pakainya soft file tapi diupload, jadi bukan hard copy dibawa ke BKN. Nanti rubuh ruangannya ya, ruangan kita sekarang udah baru, udah lebar, udah seluas samudera, tapi jangan ditambahin lagi itu berkas-berkas. Kasihan nanti kita pindah ruangan lagi, mengakuisisi lagi nanti ya. Jadi gitu, jangan ya Bapak Ibu ya, pakai soft file aja, enakan pakai Google Drive. Jadi tim penilainya nggak harus di kantor. Sekarang udah nggak ada ini fleksi, jadi udah mendingan di soft file aja. Jadi udah kita bisa buka-buka di rumah ya gitu. Kemudian pengusulannya tetap ya batasnya 31 Mei, jangan ditawar. Ya, lagi nggak buka harga soalnya ya, 31 Mei stop dah. Tutup buku, kita nggak mau terima lagi. Kalau yang telat ya sudah, mohon maaf nggak bisa disusulkan. 31 itu suratnya atau tanggal diterimanya? Diterima. Bukan tanggal, suka kadang-kadang nih ya di email gitu ya, tanggalnya diganti tuh tanggalnya 31, padahal emailnya tanggal 5 Juni misalkan gitu. Itu kebiasaan kayak gitu ya. Teman-teman yang piasi Mbak ini gimana? Boleh nggak dibawa masuk? Nggak bisa dong. Tanggal 31 ya Bapak Ibu mohon izin yang hadir di daring. Jadi tanggal 31 Mei kita kunci pintunya selesai. Lewat sedetik aja udah nggak bisa ya. Mohon maaf karena sudah dikasih waktu 2 bulan. Nah kemudian kami soalnya juga dikejar waktu 30 Juni harus menetapkan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak, siapa tadi namanya? Yang dari Menpan ya. Pak Tamzil ya, oke. Pak Tamzil tadi menyampaikan 30 Juni itu sudah ditetapkan tuh. Kita punya waktu hanya 1 bulan. Makanya saya bilang kalau nggak banyak-banyak vitamin sama tolak angin udah masuk angin terus setiap hari itu ya. Jadi gitu, makanya kita harus ngejar waktu yang 1 bulan ini dengan beban yang luar biasa. Teman-teman tim penilai rasanya sudah sangat bersiap gitu ya. Udah mulai berpikir nih kira-kira 1 hari. Biasanya kalau Pak Udin biasanya sehari berapa Pak Udin? Sehari 10 ya Pak Udin ya, nanti Pak Udin sehari 50 Pak Udin. Karena udah harus ngejar target Pak Udin ya 1 bulan. Gitu. Nah kan, Pak Udin biasanya paling cepet ini. Soalnya jadi tim penilai kami ada namanya Pak Udin, sehari bisa 10. Saya kalau sehari 10 tuh besoknya saya udah mau masuk kantor udah kayaknya males banget kayaknya ya. Ya udah 10 soalnya. Jadi gitu. Kalau makanya teman-teman kalau misalkan Bapak Ibu JFK ini cepat ngusulinnya ke kami, syukur-syukur seminggu lagi gitu ya Pak Agung ya. Sudah bisa ngusulin lebih enak lagi. Kita jadi Juni pas libur anak sekolah udah pada bisa liburan juga, cuti gitu kan. Lanjut. Nah ini adalah kelengkapan dokumennya Bapak dan Ibu, mohon izin. Jadi yang merasa nomenklaturnya masih lama, dan nomenklaturnya masih baru siap-siap. Dokumennya yang dikirim kudu lengkap, ya harus lengkap, nggak boleh kurang. Kalau kurang kasihan kami ini bingung lah. Dikirimin dupak ya,
dikirimin dupak, nggak ada Pak lembar dupaknya. Jadi kami udah kayak joki. Ya nyusun dari awal sampai akhir, udah curhat aja nih jadinya kita ya. Jadi ada ngirim cuma dokumen fisik, gak dikasih kode pula. Masya Allah, luar biasa joki kita ya. Udah biasa itu teman-teman. Tapi kita nggak mungkin mengembalikan Bapak dan Ibu. Buktinya sudah sampai ke kami, sudah kami terima, prosesnya sudah jalan. Kecuali kita terima, kita cek dokumennya nggak lengkap, kita bisa mengembalikan. Nggak mungkin dong kita kembaliin. Ya kalau dikembaliin sama-sama Jakarta. Kalau nanti Bapak dan Ibu yang ngirimin di Papua atau di Maluku Barat Daya atau di mana kan kasihan, nggak mungkin kita kembalikan. Nah jadi untuk yang nomenklatur lama dulu, jadi nanti Bapak dan Ibu ngusulinnya wajib ada surat usulan. Nah ini banyak nih kemarin fenomena Bapak, Ibu, pada saat masuk usulan dupak itu banyak sekali yang tidak ada surat usulnya. Masuk melalui edupak Pak Kapus tapi nggak bisa kita proses karena ya itu tadi nggak ada usulannya. Lupa kali. Jadi udah klik kirim, nah lo udah kan. Nggak bisa dikembalikan lagi. Sehingga suratnya tidak sempat dikirimkan. Maka dari itu mohon izin yang pakai edupak dikiriminnya kalau sudah lengkap saja. Tidak perlu nanti kita harus nanya, Mbak ini suratnya mana? Kan kasihan ya tim penilainya nggak bisa langsung gerak cepat gitu ya kalau nungguin dokumennya Bapak dan Ibu. Yang kedua, Bapak dan Ibu harus juga melampirkan SPMK. SPMK itu apa? Surat pernyataan melaksanakan kegiatan. Mau pakai aplikasi Edupak, mau pakai form Bupak, itu sudah kami sediakan template-nya. Kalau di aplikasi Edupak tinggal download saja. Kalau pakai formulir, ya formulir Bupak itu tinggal di print saja. Jadi sudah ada template-nya, tinggal nanti di print seperti itu. Nah, selanjutnya kalau yang surat tugas. Nah, surat tugas ini untuk yang satu jenjang di atas maupun yang satu jenjang di bawah. Kalau misalkan saya ngerjainnya udah sesuai jenjang gimana? Ya nggak usah. Cukup yang ada di jenjang atas ataupun jenjang bawah. Nah ini banyak kalau Bapak dan Ibu mengerjakan di satu jenjang di atas atau satu jenjang di bawah ini wajib ya hukumnya. Kemudian karya tulis harus diserahkan dalam bentuk fisik. Ya, fisik harus diserahkan. Kalau karya tulis wajib hukumnya. Karena memang secara ketentuan hukum pedoman penulisan karya tulis kami masih menyebutkan bentuknya salinan cetak. Gitu. Nah kemudian ada yang selanjutnya Bapak dan Ibu menggunakan aplikasi tadi sudah saya sampaikan. Yang terakhir apalagi ya? Oh ya harus sesuai dengan subunsur. Jadi Bapak dan Ibu nanti sesuaikan dengan kegiatannya. Untuk dengan adanya SE ini tidak ada lagi yang pakai nomenklaturnya lama tapi butir kegiatannya baru. Tidak bisa seperti itu. Kalau mau pakai yang baru, ya nomenklaturnya harus yang baru. Kalau pakai yang nomenklatur yang lama, butirnya pakai yang lama. Jadinya istiqomah gitu. Jadi enggak yang mana yang enak aja gitu, tidak. Tapi ya sudah seperti yang ada di ketentuan. Lanjut. Ini contoh ya Bapak dan Ibu sesuai yang ada di SE bahwa memang ada contoh yang kami berikan, salah satunya adalah ketika Bapak dan Ibu masih menggunakan nomenklatur lama, jadi analis kepegawaian, belum mengajukan untuk perubahan nomenklatur atau konversi ke integrasi, maka tetap menggunakan usulannya pakai aplikasi Edupak berdasarkan Perka 7 tahun 2015. Ya, seperti itu. Lanjut, ini contohnya yang kedua. Sama juga kalau yang pertama adalah contohnya analis, yang kedua ini contoh dari asesor. Tetap sama kalau asesor berpedomannya kepada Permenpan 41 tahun 2012. Di Edupak sudah ada, tinggal dipakai saja. Jadi jumlah kegiatannya berapa, volumenya berapa, dimasukkan saja di aplikasi Edupak. Kemudian kalau ada yang bertanya, Mbak kalau 1 mega di Edupak nggak cukup, monggo pakai catatan ke tim penilai, ditaruh di Google Drive, dokumennya kami dikasih catatan supaya bisa dicek sama tim kami untuk dinilai. Jadi jangan khawatir, jangan dikompres sampai filenya jadi ukurannya sangat kecil gitu ya, ujung-ujung tim penilainya matanya sampai pakai kaca pembesar kali ya. Itu kecil banget, jadi jangan seperti itu, lebih baik pakai Google Drive aja. Kasih catatan. Biasanya kami akan konfirmasi kalau Bapak dan Ibu menggunakan Google Drive dan harus butuh akses, kita akan konfirmasi tidak bisa dibuka atau seperti apa. Lanjut. Ini yang pakai nomenklatur baru. Nah, kemarin ada yang kejadiannya
Seperti contoh yang kami sampaikan. Jadi ada salah satu JF di suatu instansi yang bersangkutan itu sudah dilakukan perubahan nomenklatur. Pada saat perubahan nomenklatur baru berdasarkan PAK-nya sampai dengan Desember 2021. Nah, kalau misalkan 2022 diajukan, YBS-nya bingung, saya mau pakai butir kegiatannya yang baru apa pakai yang lama. Kemarin ini yang kita diskusikan di internal, kemudian disampaikan di SE ini, kita putuskan bahwa sesuai dengan nomenklatur yang baru karena sudah ada SK yang barunya. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang sudah diangkat dengan nomenklatur baru di tahun 2023, walaupun kegiatannya 2022 silahkan menggunakan butir kegiatan yang baru. Jadi sesuai sama SK-nya. Nggak apa-apa, tetap kita periodenya nanti kita lanjutkan. Artinya adalah itu dimungkinkan oleh kami. Karena kalau kita pakai yang tadi sudah disampaikan Pak Kapus, ada yang lama, kemudian namanya yang lama tapi kegiatannya baru, itu agak repot juga. Lebih baik kita samakan persepsinya dengan seperti ini. Jadi kalaupun di 2022 namanya masih analis kepegawaian, 2023 sudah analis SDMA, tetap yang kita nilai adalah analis SDMA. Sepanjang sudah diangkat ya, sudah diangkat dalam jabatan nomenklatur baru seperti itu. Lanjut. Nah, ini ketentuan khusus ya bagi CPNS. Nah, yang dapat diskresi aturan alhamdulillah teman-teman dari CPNS karena memang formasi CPNS paling banyak yang masih belum mengajukan angka kredit. Jadi yang CPNS sampai dengan diangkatnya ya sudah diangkat tahun 2022. Tapi belum pernah mengajukan angka kredit dengan catatan tentunya kalau belum pernah mengajukan angka kredit, angka kreditnya masih 102 gitu ya, masih pakai yang lama 102, maka bisa mengajukan angka kredit kegiatan mulai dia diangkat sampai dengan 31 Desember 2022. Nah, ini aman nih. Ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun ya. Alhamdulillah nih teman-teman yang CPNS nih untung banget nih kan. Alhamdulillah kata saya kemarin belum ngajuin Mbak, alhamdulillah nih dapat kesempatan. Yang CPNS aja, kalau yang impasing Pak Agung pada ngiri itu kemarin. Kenapa kok kita nggak dapat diskresi? Ya udah ini CPNS. Anggapan mereka kan pada saat duduk mereka harus diklatin dulu, kemudian nanti harus ada pelatihannya. Kalau yang impasing sama perpindahan kan dianggapnya sudah mumpuni ya, sudah tahu pekerjaannya seperti itu. Lanjut. Ini contohnya, jadi yang 2019 ya, TMT-nya kemudian baru diangkat Februari. Ini banyak kasus yang mirip-mirip seperti ini. Jadi memang harus dilakukan pengusulan supaya enggak angka kreditnya ketika dikonversi tidak nol. Sayang 3 tahun tidak dapat angka kredit. Maka dari itu Bapak dan Ibu, habis ini ya selain cari tiket mudik, carilah berkas-berkas Bapak dan Ibu. Ya. Silahkan mencari berkas fisik Bapak dan Ibu, ada di mana berkasku. Ya, kalau misalkan sudah nyari-nyari, sudah dibongkar nggak ketemu juga, sudah walau-walam bisawab ya sudah itu aja yang seadanya dikirimkan. Mudah-mudahan dinilai semuanya gitu ya. Soalnya kalau nggak dinilai ya paling tidak bukti fisiknya berarti nggak lengkap gitu ya. Khusus juga buat yang penyetaraan, yang kemarin belum sempat mengajukan angka kredit, nih banyak banget teman-teman pertanyaan dari beberapa kali kita mengadakan kegiatan fasilitasi. Mbak, saya kayaknya nggak sanggup kalau nyusun angka kredit, boleh nggak saya ngajuin subkordiknya aja, atau saya kordiknya aja, udah give up tuh orangnya udah bendera putih. Boleh Bapak Ibu silahkan, itu kan juga menjadi salah satu yang diperbolehkan secara ketentuan. Jadi silahkan diajukan, saya mau ngajuinnya cuma subkordi doang, enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa, boleh silahkan. Siapa tahu nanti tambah 1 lembar sertifikat ya Pak Agung ya, sertifikat untuk penunjang, kita bilang begitu. Ya insya Allah nanti ada tambahan yang lainnya sambil nyari berkas. Lanjut. Nah, ini ada juga tentang ketentuan tentang karya tulis atau karya ilmiah yang harus Bapak Ibu penuhi ketika Bapak Ibu akan naik jenjang. Nah, kalau misalkan mau naik jenjang, siap-siap nulis ataupun membuat gitu ya produk seperti Jukla, kemudian Juknis, pedoman umum gitu ya. Banyak macamnya, nggak harus semuanya, pilih aja salah satu. Nggak harus semuanya, penting angkanya 6 aja. Kalau yang dari muda ke madya. Yang dari madya ke utama yang penting 12, terserah mau yang mana. Cuman ada ketentuan dengan adanya karya tulis ini, ada yang publikasi dan tidak publikasi.
Kalau buku berarti ada ISBN-nya. Ya, kalau jurnal ada ISSN-nya. Kalau nggak dipublikasi gimana boleh dinilaikan. Yang penting kalau buku tidak dipublikasi, ya bukunya dicetak dalam bentuk buku ya, jangan lembaran. Terus lembarannya cetakannya kebalik lagi udah kayak Al-Quran ya. Jangan seperti itu. Jadi buku tetap dicetak seperti layaknya buku, kemudian dikirimkan ke perpustakaan. Perpustakaannya mana terserah, yang penting instansi pemerintah. Ada tanda terimanya. Jadi misalkan di instansi Bapak dan Ibu bisa gitu ya, paling mudah. Kalau di BKN bisa taruh di Pusbank, ASN gitu ya. Kemudian bisa di BKN di pusat juga ada perpustakaan. Mau digital, mau cetak silahkan. Kalau bentuknya cetak yang seperti sudah saya sampaikan, cetakannya yang sesuai saja. Kemudian ada artikel, artikel ini bisa nanti yang sifatnya itu sudah dipublikasi secara online. Pakai tautan aja kalau yang online. Kalau yang dipublikasikannya dalam koran, berarti pakai potongan koran ya Pak Agung ya, kayak mading gitu ya Pak ya. Ya begitu. Kira-kira seperti itu. Nah kemudian ada juga yang naskah ya, naskah penelitian atau makalah penelitian, terjemahan. Nah ini yang terjemahan menarik ini. Karena banyak sekali terjemahan yang masuk ke tim penilai. Saya kemarin dapat, ya Allah dapat banyak banget, 15 gitu ya. Ternyata terjemahannya pada saat dicek Google Translate. Ya, Google Translate, capek bacanya udah gitu, ini kayaknya kok aneh bahasa Inggrisnya gitu ya. Ya bagaimana kita ini ya, membaca saja aku sulit gitu ya. Begitu ini pas dilihat, lah ini mah Google Translate gitu ya, tidak ada analisisnya, tidak ada keterkaitan dengan apa yang akan ditulis dengan di unit kerjanya, apakah ini relevan di unit kerjanya, sesuai enggak dengan unit kerjanya. Kalau misalkan ada manfaatnya, monggo silahkan disampaikan. Nah sebagian besar terjemahan itu tidak bisa kita nilai, tidak diakomodir oleh tim penilai karena itu. Jadi mohon nanti kalau mengajukan terjemahan, ya yang ada analisisnya. Analisisnya enggak harus yang banyak gitu, enggak usah setengah halaman, boleh ya Bapak Ibu ya. Setengah halaman aja yang penting ada analisisnya, pakai pointer gitulah. Yang penting ada analisisnya. Oke. Kemudian kalau pakai pedoman umum, Bapak dan Ibu menulis pedoman umum, Juklat Juknis harus ada SK timnya. Harus ada SK timnya. Kalau nggak ada SK timnya gimana? Bingung nanti tim penilainya nilai. Ini yang ngerjain Bapak Ibu, bukan atau bukan gitu ya. Itu yang ngerjain itu berapa jamaahnya. Ya. Satu SK itu jamaahnya berapa banyak supaya nggak bingung. Kan ada tuh yang jamaahnya banyak banget ya. Jamaahnya banyak banget. Bapak dan Ibu nggak ngerti itu sebelah mana tuh kan. Namanya nggak dikuning-kuningin lagi kan. Nah itu yang nanti harus ada disampaikan ke kami SK timnya. Supaya kami bisa lihat, oh Bapak dan Ibu yang mengerjakan. Lanjut. Oke, nah di sini ada penilaian angka kredit yang akan ditetapkan. Jadi untuk yang saat ini berlaku, walaupun pakai nomenklatur lama, sudah berlaku target capaian capaian maksimal. Ya, capaian maksimal 150%. Terus yang kemarin-kemarin gak ngajuin bilang, ih untung aku kemarin gak ini ya, gak susah-susah. Tapi pas dilihat, lah sekarang aku dapat batasan. Nah itulah, yang barang siapa yang rajin maka dia akan untung di kemarin. Nah sekarang yang masih nyusul-nyusul tidak seperti tahun kemarin karena sekarang sudah berlaku 150%. Artinya kalau Bapak dan Ibu jenjangnya di muda, ya jenjangnya di ahli muda, tahun 2021 udah ngusulin, 2022 belum. 2022 Bapak dan Ibu ngusulin 1 tahun, maka maksimal angka kredit tugas jabatannya adalah 37,5. Nggak boleh lebih. Ya nggak boleh lebih karena dibatasin mentok di 37,5. Bu, saya ada subkordinya, dihitung di 37,5 atau di luar 37,5? Dihitung di luar 37,5. Kasihan atuh kalau dia udah ngerjain 37,5 terus dipotong lagi 25 tinggal berapa lah, kagak bisa naik pangkat nanti. Kasihan. Jadi yang 25 ini dihitungnya karena 1 kali diakui saja maka 37,5 plus 25. Totalnya jadi misalkan 1 tahun bisa berapa tuh? 37,5 tambah 25 ya begitulah pokoknya. Segitulah 60 sekian. Ya 60 sekian. Lumayan gitu kan. Nah kemudian kalau Bapak dan Ibu misalkan gitu ya setengah tahun berarti kalau di jenjang muda dapat
adalah 12,5 kalau untuk target minimalnya, kalau untuk maksimalnya di 18,625 ya kalau nggak salah. Gitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, jumlahnya tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Penunjang gimana? Penunjang di luar angka maksimal karena memang hanya tugas jabatan. Gitu, jadi tetap nanti nilainya kita batasi khusus yang di tugas jabatan saja. Artinya Bapak dan Ibu mau nanti tugas jabatannya 100 ya, ngajuin tugas jabatan 100 tetap dimakan. Kalau di pertama berarti 18, sekian, kemudian di muda 37,5, madya 56,25. Ya, nggak ada nanti penambahan selain itu. Ditambahkannya di mana? Di Bank Prof, di penunjang, di yang lainnya. Jadi seperti itu. Lanjut. Itu untuk penilaian ya. Nah, ini yang lebih jelasnya silahkan Bapak dan Ibu. Jadi nanti batasnya hanya khusus tugas jabatan. Sekali lagi saya sampaikan tugas jabatan aja. Jadi nggak semuanya. Kalau semuanya nanti kasihan Bapak dan Ibu waktunya akan lebih lama lagi untuk mencapai angka kredit kumulatif. Lanjut, silahkan dibaca sendiri, nanti ini sudah sering kami sampaikan bahwa memang untuk jabatan keterampilan juga sama. Oke, next yang tentang ini ya, mekanisme, terus kemudian tentang tim penilai Bapak dan Ibu. Tim penilai itu karena tadi kita cek juga nggak banyak. Sekalinya ada yang kemarin ikut ngajuin usulan uji kompetensi, tim penilainya rekomendasinya sudah uzur. Ya, sudah uzur karena udah dari tahun berapa tuh kemarin kalau nggak salah 2000 lebih dari pokoknya sudah 3 tahun lebih aja. Jadi sebetulnya rekomendasi itu kan harusnya diperbarui. Jadi Bapak dan Ibu dicek lagi. Nah, habis ini tim penilaiannya cek lagi apakah sudah sama dengan ketentuan kami 3 tahun masih masa berlakunya masih ada. Kemarin ternyata ada habisnya pas banget di 2021. Jadilah saya bilang, ayo berarti udah habis ya, harus ikut. Namanya nanti harus ikut uji kompetensi lagi tim penilainya. Kalau sudah 2021, 2022 nggak boleh nilai. Sudah lewat masa berlakunya. Sehingga nanti harus ikut namanya uji kompetensi lagi tim penilainya. Jadi sebelum dibentuk tim penilai, Bapak dan Ibu harus mengajukan usulan dulu ke kami. Nah, usulan dulu ke Puspin JFK. Kemudian dari kami akan kita cek dulu apakah memang sudah punya rekomendasi atau belum. Ataupun sudah punya rekomendasi apakah sudah expired atau belum. Kalau misalkan sudah expired ataupun belum punya, kami akan menyampaikan untuk melakukan kegiatan uji kompetensi dulu untuk tim penilai. Nah sebelum itu kita ada pembinaannya dulu, jadi nggak langsung ujuk-ujuk langsung uji kompetensi gitu ya, kaget orang nanti. Jadi kita berikan satu pemahaman sama gitu ya, bagaimana menjadi tim penilai, baru setelah itu Bapak dan Ibu uji kompetensi, tim penilainya dapat sertifikasi. Nah sertifikasi inilah yang nantinya akan menjadi dasar Bapak dan Ibu untuk membentuk tim penilai. Barang siapa yang tidak lulus ikut uji kompetensi ya nggak bisa jadi tim penilai gitu ya. Jangan nanti yang jadi tim penilai yang nggak bisa nilai, walah kasihan nanti GF-nya. Ya. Udah sedih banget, udah susah nyari bukti fisiknya begitu dinilai mah aduhai. Ya dikit banget, jangan ya, nanti itu yang harus disampaikan ke kami. Jadi ada sertifikasinya, itulah yang dibentuk sebagai tim penilai. Jumlahnya berapa? Minimal 5 sesuai dengan ketentuan Perban nomor 11 tahun 2022. Minimal 5 itu yang dinilai ya, jangan jeruk makan jeruk, minimal 5 yang dinilai. Jadi minimal 5, nah itulah nanti yang akan dibentuk tim penilai. Syukur-syukur nanti JF-nya yang akan dinilai lebih dari 5. Kalau misalkan nggak sampai 5 gimana? Apakah harus nilainya di Puspin? Tidak. Ada kantor regional bisa. Kalau misalkan nggak dekat dari kantor regional bisa ke kabupaten sebelah. Ya, kabupaten sebelah tentunya harus ada MOU dulu dengan instansi terkait. Apakah boleh menilaikan di sana atau tidak. Lanjut. Nah, ini sekarang kita udah berbicara tentang penilaian kinerja yang mulai tanggal 1 Januari 2023, karena banyak banget yang nanya, terus kita masih pakai dupak? Enggak, udah goodbye. Ya udah ada bye-bye, alhamdulillah udah enggak ada. Tapi kita pakainya nanti konversi predikat kinerja ya seperti itu, predikat evaluasi kinerja tahunan. Kalau yang di penempatan 1 seperti itu. Jadi kita akan beralih menjadi konversi SKP, bahasanya kita tuh gampangnya seperti itu. Nanti Bapak dan Ibu akan dinilai berdasarkan SKP-nya Bapak dan Ibu. Nah, yang penting sekarang Bapak dan Ibu nyusun SKP-nya yang sudah sesuai dengan ketentuan Permen 46.
Kemarin pada saat uji kompetensi, kebetulan saya jadi pesertanya juga. Pada saat ikut uji kompetensi banyak yang nanya, Bu, saya SKP-nya belum nyusun, padahal kemarin tuh bulan Februari. Bulan Februari belum pada nyusun SKP tuh, nggak ngerti kenapa ya. Nah itulah makanya harus disusun SKP-nya sesuai dengan ketentuan Permen 46. Nah ini Bapak dan Ibu nanti bisa menyusun dulu, apakah SKP-nya nanti bagaimana kesepakatannya dengan pimpinan, nah Bapak Ibu susun dulu. Supaya nanti bisa dinilaikan di bulan Juli tahun 2023 ketika Permen 41 ini sudah berlaku sepenuhnya. Lanjut. Nah ini untuk predikat kinerja Bapak dan Ibu dari mulai sangat baik, cukup, butuh perbaikan gitu ya. Kurang sampai dengan sangat kurang. Ya mudah-mudahan sih kita di paling enggak angka baik lah ya. Gitu. Supaya 4 tahun bisa naik pangkat, bisa naik jenjang. Kalau sangat baik itu ada ketentuannya. Jadi Bapak dan Ibu nanti harus adisinya seperti itu. Sehingga angkanya bisa maksimal. Paling enggak kalau menggunakan ketentuan SKP ini 4 tahun dengan nilai SKP-nya baik, Bapak dan Ibu pasti bisa naik pangkat. Mulai di 4 tahun lagi saya udah ngitung. 4 tahun lagi jadinya saya 4 apa itu ya golongannya. Kemudian 4 tahun lagi saya apa, berarti saya pensiun udah bisa dapat apa nih? Oh iya jadi saya segini. Udah ngitung. Oh ya udahlah udah bisa berhitung. Kalau dulu kalau jadi JF kan hanya Tuhan yang tahu kapan saya bisa KP apa enggak. Kalau saya males nyusun dupak ya udah wassalam udah. Nah kalau sekarang bisa dihitung nih, oh saya 4 tahun lagi, oh kira-kira saya berapa tahun lagi, karena SKP. SKP kan nggak mungkin Bapak Ibu nggak lakukan, pasti melakukan. Nah kemudian siapa yang mengkonversi angka kredit Bapak dan Ibu? Yang menetapkan konversinya siapa? Atasan langsungnya, jadi nggak usah tim penilai, nggak usah menetapkan lagi. Alhamdulillah Pak, nggak jadi lembur Pak nyusun nah, ini penilaian sekarang udah nggak ada. Karena itulah yang menjadi momok tim penilai ya banyak. Apalagi kami yang dulunya cuma ngelola tuh saya ingat banget pada saat masuk di Puspin 3.000, sekarang jadi 14.000. Luar biasa banyak, jadinya lumayan. Nah kemudian selanjutnya ada konversinya itu nanti ditetapkan bisa proporsional ya. Jadi nanti kita sambil nunggu juga aturan turunannya dari Permen 41 bagaimana nanti menentukan proporsinya. Lanjut. Ini adalah tadi sudah disampaikan oleh Bapak juga tabel konversi predikat kinerja. Jadi membacanya seperti ini Bapak dan Ibu caranya. Jadi Bapak dan Ibu ada di golongan berapa? Jenjang apa? Misalkan Bapak dan Ibu di jenjang ahli muda, golongan ruangnya 3D, maka Bapak dan Ibu koefisiennya per tahun itu sama dengan target angka kredit minimal. Jadi dulu bahasanya tuh target angka kredit minimal, sekarang koefisien. Dulunya 25, sekarang tetap 25 koefisiennya. Nah kemudian angka kredit kumulatif minimalnya itu berapa untuk kenaikan pangkat sama seperti yang sebelumnya. Ya, kalau dulu kan dijumlahin semua nih pakai konvensional. Kalau yang baru saat ini tidak dijumlahkan seluruhnya, hanya di dalam satu jenjang saja. Jadi kalau 3D, Bapak dan Ibu untuk naik pangkat ke 4A itu butuhnya adalah 100. 100-nya pas di 3D ya, bukan di 3C itu kan dapat 100 terus udah nggak butuh lagi. Tidak, di 3D harus ngumpulin 100 lagi. Artinya 3C ngumpulin 100, 3D 100. Ketika naik jenjang dari muda ke madya bukannya dapat 100 tapi harus 200. Jadi seperti itu. Nah kemudian Bapak dan Ibu sangat baik itu dapatnya berapa? Kalau di jenjang ahli muda 37,5, kemudian baik 25 dan seterusnya. Jadi membacanya seperti itu tabelnya. Karena waktu awal bikin ini saya ditanya Pak Kapus bisa nggak baca tabelnya? Oh bisa, oke. Jadi harus menjelaskan ke Bapak dan Ibu bagaimana membacanya tabel ini supaya kita sama-sama paham. Oh kalau saya di besok dinilai baik, maka angka kredit saya dapatnya dalam 1 tahun berapa. Itu cara mudahnya memahami. Oke, mungkin itu dari saya, Bapak dan Ibu. Nanti kita lanjut ke diskusi, begitu ya Pak Kapus, Pak Agung. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke Pak Agung. Baik.